Bab 353. Jika Chen Ye menebak dengan benar, racun di tubuhnya tidak fatal, tetapi bisa menggerogoti budidaya dan garis keturunannya sendiri sedikit demi sedikit. Dantiannya penuh dengan lubang, dan dia akhirnya menjadi orang lumpuh. Huaxia sebenarnya memiliki racun semacam ini. Tampaknya pria parubaya itu benar-benar ingin menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi karena pihak lain ingin mengambil sesuatu di luar domain, mengapa tidak membunuhnya secara langsung, tetapi memilih hal terbaik berikutnya dan menghapus dirinya sendiri? Bukankah ini lebih merepotkan? Chen Ye tidak memikirkannya lagi, mengeluarkan ramuan dari kuburan reinkarnasi, mengambilnya langsung, dan kemudian mengeluarkan ramuan lain. 5 jari mencubit herbal, dan jus hijau menetes ke luka. Ramuan ini disebut kudu cao, yang memiliki efek tertentu dalam menghilangkan toksisitas. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye berjalan menuju apartemen guru. Begitu lift terbuka, Chen Ye melihat seorang gadis berpiyama berdiri di depan pintunya, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tentu saja itu Wei Ying. Wei Ying juga mendengar gerakan itu dan terbangun dari tidurnya. Dia bahkan menemukan bahwa sumber gerakan itu adalah kamar Profesor Ye. Sangat jelas. Apakah sesuatu terjadi pada Profesor Ye? Atau apakah orang di belakang Tang Pengfei membalas dendam di siang hari? Dia bangun dengan cepat, bahkan tanpa mengganti piyamanya, dan langsung mengetuk pintu Chen Ye. Namun lama tidak ada yang merespon, yang membuat hatinya tenggelam ke lembah. Wei Ying, kenapa kamu di sini? Chen Ye mengerutkan kening. Mendengar suara di belakangnya, tubuh Wei Ying terkejut, dan dia langsung bereaksi. Dia menatap Chen Ye dengan heran, dan buru-buru berlari. Karena dia tidak mengenakan bra, benda yang luar biasa itu bergetar, seksi dan menyanjung. Profesor Ye, mengapa Anda kembali dari luar jam segini? Saya mendengar banyak gerakan di kamar sebelah Anda. Mungkinkah ada pencuri? Sebelum kata-katanya selesai, Wei Ying memperhatikan pakaian Chen Ye yang rusak dan bekas luka di dadanya. Profesor Ye, bagaimana kamu terluka? Wei Ying terlihat pucat. Detik berikutnya, dia meraih tangan Chen Ye, membuka pintunya secara langsung, dan berkata dengan penuh semangat, Profesor Ye, ikut saya punya sesuatu untuk dibungkus di kamar saya. Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia ingin menolak, tetapi sudah ditarik ke apartemennya oleh Wei Ying. Profesor Ye, duduk dulu dan tunggu aku. Wei Ying membiarkan Chen Ye duduk di sofa, lalu pergi ke kamar tidur untuk mengambil kotak obat. Dia benar-benar lupa bahwa Chen Ye sendiri adalah seorang dokter. Namun, Chen Ye tidak bermaksud menolak, meskipun dia bisa pulih dengan cepat dengan pil obat dan beberapa herbal, dia masih harus membalutnya. Segera, Wei Ying datang ke sofa dengan kotak obat, mengeluarkan alkohol dan perban dan berkata kepada Chen Ye, Profesor Ye, buka pakaianmu. Baik. Chen Ye melepas kemejanya yang hancur secara langsung, memperlihatkan otot-ototnya yang berkembang dengan baik dengan rasa garis, terutama otot dada dan otot perut yang besar. Kesan pertama yang dia berikan adalah sangat maskulin. Ini adalah pertama kalinya Wei Ying melihat seorang pria telanjang di depannya, hampir seketika, wajahnya memerah. Kuncinya adalah menjadi sangat dekat. Profesor Ye ini terlihat sangat kurus, mengapa dia melepas pakaiannya dan dalam kondisi yang sangat baik? Mungkinkah dalam legenda, pakaiannya tipis dan pakaiannya mengandung daging? Wei Ying menelan ludahnya dan menyebarkan pikiran di benaknya. Lalu dia membungkuk dan berbisik pelan, Profesor Ye, ini mungkin sedikit menyakitkan, tolong tahan. Dia dengan hati-hati mendisinfeksi Chen Ye, karena tubuhnya bengkok, dan piyama dengan garis leher besar langsung terbuka. Sebuah vakum. Sepotong besar kelembutan seputih salju terekspos di depan Chen Ye. Puncak dan puncaknya naik turun, membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Bahkan 2 buah anggur kecil itu diperlihatkan. Chen Ye merasa ujung hidungnya sedikit panas, dan dia menoleh tanpa sadar. Leprechaun. Tidak bisakah kamu memakai bra saja? Profesor Ye, bagaimana perasaan Anda? Saya akan membalut Anda sekarang. Jika Anda merasa tidak nyaman, saya akan menemani Anda ke rumah sakit pada malam hari. Wei Ying bergerak sedikit, dan hal yang penuh dan lembut datang ke Chen Ye lagi, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Oke, untungnya, saya melatih ini beberapa tahun yang lalu. Setelah beberapa saat, Wei Ying menghela napas dan membungkus Chen Ye. Dia memandang Chen Ye dengan penuh kemenangan, seolah-olah dia ingin mengambil pujian,
tetapi menemukan bahwa Chen Ye tidak merespon sama sekali, dia mengikuti garis pandang Chen Ye dan tanpa sadar melihat kekosongannya sendiri. Dia mendapati dirinya terburu-buru, bahkan tidak mengenakan pakaian dalam. Mungkinkah? Mungkinkah Profesor Ye melihat semuanya? Pada saat ini, wajahnya merah sampai ke akar lehernya. Tubuhnya bahkan lebih ganas, dan lurus seperti pohon pinus. Tapi itu sangat kaku. Terima kasih, ini sudah larut, kamu tidur lebih awal, aku akan kembali. Chen Ye juga berdiri, dan dia tidak ingin terlalu banyak mengganggu. Lagi pula, berada di kamar perempuan di tengah malam sangat tidak baik. Wei Ying bereaksi dan buru-buru mendukung Chen Ye keluar. Kamu masih terluka, aku akan membantumu di sana. Keduanya datang ke pintu, dan tepat ketika mereka hendak membuka pintu, ada ketukan di pintu. Pintu terbuka, dan Wu Fan, yang kulihat di gerbang sekolah hari ini, muncul di luar pintu. Tuan Wei, sepertinya ada gempa di sini sekarang, coba saya lihat. Suara itu berhenti tiba-tiba. Wu Fan menatap Wei Ying yang bertelanjang dada dan mengenakan piyama. Pada pukul 3 pagi, sepasang pria dan wanita seusia keluar dari dalam, bahkan lebih telanjang. Siapa yang bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam? Wu Fan awalnya ingin mengambil keuntungan dari gempa untuk menunjukkan perhatiannya kepada Wei Ying, dan bahkan berusaha untuk membangun citra seorang pria di mata pihak lain. Sekarang sepertinya tidak perlu sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wei Ying akan berpura-pura menjadi wanita yang murni dan kuat di depan orang luar. Sekarang sepertinya dia hanya perempuan jalang. Diperkirakan mereka berdua tidak tahu berapa kali mereka bermain di dalamnya. Memikirkan adegan ini, wajahnya memerah karena marah. Setelah mengejar Wei Ying selama setengah tahun, dia sebenarnya kalah dari seorang profesor yang baru saja datang ke Beijing Normal University selama sehari. Mengapa? Kemarahan membakar di hati Wu Fan. Profesor Wu, mengapa Anda ada di sini tengah malam? Wu Fan memelototi Wei Ying dengan kejam, tetapi tidak menjawab, wanita ini hanya merasa jijik di matanya. Apa gunanya menjadi cantik? Dia berbalik dan langsung menuju lift. Saya tidak tahu apakah itu karena kemarahan saya. Ketika saya berjalan ke pintu masuk lift, saya berbisik, pelacur bau tak tahu malu. Meskipun sangat ringan, masih terdengar oleh Wei Ying dan Chen Ye. Wajah Wei Ying sangat pucat. Siapa yang mengira Wu Fan, yang selalu dianggap sebagai pria terhormat di matanya, akan memanggilnya jalang? Kata ini merupakan penghinaan yang ekstrim bagi wanita. Wei Ying tidak tahan lagi, dan berkata dengan marah, Wu Fan, apa maksudmu, bagaimana aku menyinggungmu? Pada saat ini, Wu Fan sudah masuk ke dalam lift. Tepat ketika pintu akan menutup, embusan angin menyapu, dan kemudian tangan besar terulur langsung, dan dua pintu lift terpental terbuka saat mereka menyentuh lengan Chen Ye. Tangan itu meraih kerah Wu Fan dan melemparkannya ke tanah. Bab 354. Bang! Chen Ye yang melakukannya. Wu Fan hanya merasa tulangnya hancur, dan menatap Chen Ye dengan agresif. Chen Ye, kamu memukuli orang. Percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Pamanku adalah pemimpin polisi. Di Beijing. Chen Ye mengabaikannya dan berkata dengan ringan, mulutmu sangat kaku. Yuluo, tangan Chen Ye melambai dengan lembut di depannya. Meskipun jaraknya 2 meter dari Wu Fan, embusan udara melonjak, seolah-olah membentuk telapak tangan kosong dan menampar pipi Wu Fan dengan keras. Kali ini, wajahnya benar-benar merah. Bukan hanya itu, tetapi semua giginya rontok. Mengerikan. Wu Fan tercengang, dan ekspresinya bahkan lebih berhantu. Dia tidak tahu siapa yang memukulnya. Maafkan Wei Ying, aku hanya memberimu satu kesempatan. Kata Chen Ye. Nada suaranya sangat datar, tanpa jejak kehangatan. Semakin banyak ini terjadi, semakin membuat jantung Wu Fan berdebar. Wei Ying tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye akan mengambil tindakan untuknya. Dia melirik Chen Ye dan berhenti berbicara. Punggung Wu Fan benar-benar basah, untuk beberapa alasan, suhu seluruh tubuhnya terus turun, perasaan ini terlalu tidak nyaman. Dia memandang Chen Ye dan Wei Ying, dan tentu saja dia tidak akan berpikir bahwa tamparan itu terkait dengannya. Orang-orang penggemar? Hal semacam ini tidak mungkin ada di kehidupan nyata. Mengapa kamu ingin meminta maaf? Di malam hari, kalian berdua tidak menutupi tubuhmu, yang hanya merusak reputasi para guru Universitas Normal Beijing. Wu Fan tidak memiliki rasa permintaan maaf sedikit pun dan terus mengobrol. Ketika Wei Ying mendengar kata-kata ini, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dan air mata mengalir di matanya. Sedih sampai ekstrim. Dan kau, Wei Ying, menangislah, kupikir kau wanita yang bersih,
tapi aku tidak menyangka akan seperti ini, tidur saja dengan pria lain. Jika kau ingin menjadi keren, aku bisa menemukanmu. Beberapa orang. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Chen Ye meraih leher Wu Fan dengan 5 jarinya dan mengangkatnya. Menggantung di udara. Rasa mati lemas melanda, Wu Fan berjuang mati-matian, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Kau lepaskan. Chen Ye tidak tergerak, matanya hanya dingin tanpa henti. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhimu. Setelah 15 detik, tubuhmu tidak akan dapat memasok darah. Setelah 20 detik, otakmu akan kekurangan oksigen. Bahkan jika aku hanya perlu mengerahkan sedikit tenaga lagi, lehermu akan terpelintir dan patah. Ketika kata-kata itu jatuh, Wu Fan panik. Dari mata Chen Ye, dia benar-benar merasa bahwa pihak lain akan membunuhnya. Dia tidak tahan lagi, urat birunya pecah, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Saya minta maaf, maaf. Aku, menyebalkan, seluruh keluargaku, menyebalkan." Tapi Chen Ye tidak punya rencana untuk melepaskannya. Wajah Wu Fan membiru. Matanya merah, dan berangsur-angsur memutih, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Pada saat ini, Wei Ying bangun dan dengan cepat berkata kepada Chen Ye, "Profesor Ye, lupakan saja, ayolah, dia benar-benar akan mati. Orang-orang mati di sini, bagaimana saya bisa hidup di masa depan?" Mata Chen Ye menyipit, dia mengangguk, dan langsung membawa Wu Fan ke pintu masuk lift dengan satu tangan, menekan pintu lift, dan melemparkannya ke dalam. Bang! Dalam sekejap, lift bergetar, dan Wu Fan berbaring di dalamnya dengan lemah, seperti anjing mati. Pintu tertutup dan ada keheningan total. Chen Ye melirik Wei Ying dan menginstruksikan, "Sudah hampir jam 4, tidurlah, kamu ada kelas besok." "Baik." Wei Ying melirik ke arah lift, lalu melihat luka di dada Chen Ye, mengangguk, dan mengingatkan, "Profesor Ye, kamu juga harus istirahat lebih awal." Chen Ye langsung kembali ke kamar, melihat sekeliling kekacauan, dan tidak berencana untuk merapikannya, dia langsung mengeluarkan Bai Cao Cao Drone dan mulai memperbaiki penawarnya. Pukul 5 pagi, keluarga Jiang di ibu kota. Jiang Zhenye terhuyung-huyung, vitalitasnya tampaknya berangsur-angsur memudar, dan sebelum dia mencapai gerbang rumah Jiang, tubuhnya tidak bisa lagi menopangnya, dan dia langsung jatuh. Kehilangan kesadaran. Ketika dua penjaga kuat dari keluarga Jiang melihat pemandangan ini, mata mereka menciut, dan mereka bergegas untuk membantu Jiang Zhenye berdiri. Mereka bahkan lebih siap untuk membawa Jiang Zhenye ke tempat di mana keluarga Jiang kaya akan energi spiritual. Keduanya tampaknya memiliki badai besar di hati mereka. Mereka tahu kekuatan Jiang Zhenye. Meskipun dia bukan pembangkit tenaga listrik top, tidak mungkin bagi siapapun di seluruh ibu kota untuk menyakitinya dengan serius seperti ini. Ini menyinggung seluruh keluarga Jiang. Orang tua itu punya kebiasaan bangun pagi, dan dia akan memukul di halaman sebelum fajar. Angin tinju meledak, dan setiap gerakan dan gaya memiliki sedikit pesona, udara berosilasi, dan medan magnet berubah. Tetapi segera, dia berhenti, matanya menatap Jiang Zhenye yang dibawa masuk, wajahnya berubah secara dramatis, dan dia bertanya kepada dua penjaga gerbang, "Apa yang terjadi? Bagaimana dia menjadi seperti ini?" Ketika keduanya melihat Tuan Jiang, mereka tidak berani mengambil napas, dan dengan cepat menjelaskan, "Tuan Qi, kami menemukan Jiang Zhenye yang terluka parah di luar, dan kami akan membawanya ke dalam untuk penyembuhan." Mr. Jiang melangkah maju dan menunjuk dua petunjuk di dada Jiang Zhenye. Dia menemukan banyak tulang di tubuh Jiang Zhenye yang patah, jika dia bukan seorang prajurit kuno, dia akan mengalami kecelakaan jika dia adalah orang biasa. Tidak hanya itu, semua vitalitas dan energi Jiang Zhenye dikunci oleh sebuah kekuatan. Sekarang dia seperti sampah. Kuncinya adalah koma ini, saya tidak tahu kapan saya akan bangun. Alis Jian dipelintir menjadi kata untuk Sichuan, dan ada gelombang-gelombang turbulen lain di hatinya. Dia dengan jelas meminta Jiang Zhenye untuk merebut kembali hal-hal ekstrateritorial dari tangan spesies jahat. Jika pihak lain menolak, itu akan dihapuskan. Tapi sebenarnya dia yang dihapus. Bagaimana bisa? Dia tidak percaya bahwa benih jahat memiliki kekuatan untuk melukai Jiang Zhenye secara serius. Hanya Fangen, bahkan jika dia menghilang selama 5 tahun, tidak ada kemungkinan. Bahkan jika dia seorang jenius, tidak mungkin baginya untuk berubah dari pemborosan menjadi keberadaan yang dapat melukai Jiang Zhenye secara serius dalam 5 tahun. Kepalanya berputar cepat. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah Jiang Zhenye telah merebut kembali hal-hal ekstrateritorial. Tetapi dia pasti terluka parah oleh orang lain di tengah.
Belalang menangkap jangkrik dan Oriole ada di belakang. Ada kekuatan dalam kegelapan. Sial. Tapi tidak peduli apa, jenis jahat yang harus disalahkan. Di mata Tuan Jiang, nilai benih jahat itu jauh lebih rendah daripada Jiang Senye. Tanpa berpikir lebih jauh, dia mengeluarkan pil dan memberinya makan langsung ke Jiang Senye. Pil itu meleleh di mulut. Wajah pucat Jiang Senye berubah sedikit kemerahan, tetapi tidak ada tanda-tanda pemulihan. Jiang memerintahkan orang untuk membawa Jiang Senye ke lokasi restorasi, dan bahkan menemukan beberapa dokter terbaik di ibu kota. Hal aneh terjadi, dan cara orang-orang itu membuat wajah Jiang Senye terlihat lebih baik, tetapi dia tidak bisa bangun. Ini seperti berada di bawah mantra. Tuan Jiang mengundang gelombang dokter jenius, tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Jiang Senye tidak menunjukkan tanda-tanda bangun sama sekali. Bagaimana bisa? Ekspresi Tuan Jiang sangat jelek, Jiang Senye tidak bangun, dia tidak tahu apa yang terjadi malam